Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asara, NIM 1914040045 dari Lokal Tadris Matematika B. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas soal ujian tengah semester evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Baiklah, di sini ada 7 soal. Jadi sekarang kita akan bahas soal satu persatu. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi beserta contoh. Nah, jawabannya pengukuran adalah kegiatan untuk membandingkan hasil belajar dengan standar yang ditetapkan atau kriteria ketuntasan minimal. Pengukuran hasil belajar bersifat kuantitatif sehingga dinyatakan secara numerik. Dengan demikian, pengukuran dapat dijadikan sebagai instrumen untuk melakukan penilaian. Contoh pengukuran: Ali mendapat skor 5 dari tes pilihan ganda yang terdiri dari 25 soal. Kemudian penilaian adalah proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Penilaian hasil belajar bersifat kualitatif dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kalimat. Contoh penilaian: karena Ali mendapatkan skor 5, berarti Ali dinyatakan tidak lulus. Kemudian evaluasi yaitu suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, keputusan, atau tindakan dari pembelajaran yang telah ditentukan. Contoh evaluasi: karena Ali mendapatkan skor 5 dan dinyatakan tidak lulus, maka Ali harus meningkatkan kinerja belajarnya. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu soalnya jelaskan perbedaan antara penilaian ranah kognitif, ranah afektif, dan psikomotor. Nah, ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Contohnya, siswa dibina kompetensinya menyangkut kemampuan melukis jaring-jaring kubus. Namun untuk dapat melukis jaring-jaring kubus, setidaknya diperlukan pengetahuan kognitif tentang bentuk-bentuk jaring-jaring kubus dan cara-cara melukis garis-garis tegak lurus. Kemudian yang kedua, penilaian ranah afektif. Penilaian ranah afektif ini adalah ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Contohnya, kompetensi siswa dalam ranah kognitif yang perlu dinilai utamanya menyangkut sikap dan minat siswa dalam belajar. Ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena dalam ranah kognitif, kemampuan yang diukur adalah menerima, merespon, menghargai, dan mengorganisasi. Kemudian yang ketiga, penilaian ranah psikomotor. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Contohnya, kemampuan psikomotor yang dibina dalam belajar matematika, misalnya berkaitan dengan kemampuan mengukur dengan satuan tertentu, baik satuan baku maupun tidak baku, menggambar bentuk-bentuk geometri atau bangun datar, ruang, garis, dan sudut.
Kemudian soal yang nomor 3, yaitu pertanyaannya jelaskan beda rubrik penskoran, yaitu rubrik analitik dan rubrik holistik. Rubrik analitik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan. Dengan menggunakan rubrik ini dapat dianalisa kelemahan dan kelebihan seorang siswa terletak pada kriteria yang mana. Kemudian rubrik holistik yaitu pedoman untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Soalnya yaitu jelaskan beda antara bobot, skala, dan skor pada rubrik penskoran. Bobot adalah besarnya angka yang ditetapkan untuk suatu butir tes dalam perbandingan atau rasio dengan butir tes lainnya dalam suatu perangkat tes. Penentuan besar kecilnya butir tes didasarkan atas tingkat kedalaman dan kelulusan materi yang ditanyakan atau tingkat kerumitan atau kompleksitas jawaban yang dituntut oleh suatu butir tes. Sedangkan skala penilaian adalah salah satu bentuk pedoman observasi yang dipergunakan untuk mengumpulkan data individu dengan menggolongkan, menilai tingkah laku individu atau situasi dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Sedangkan skor adalah hasil pekerjaan atau men-skor atau memberikan angka yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir soal yang oleh tes T sudah dijawab dengan betul. Baiklah, kita lanjut ke soal yang nomor 5, yaitu pertanyaannya jelaskan beda alat evaluasi tes dan non-tes dan apa saja macam-macamnya. Yang pertama kita bahas dulu mengenai alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes adalah pengukuran berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditujukan kepada tes T untuk mendapatkan respon sesuai petunjuk itu. Adapun penggolongan tes, yang pertama berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar. Tes ini dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu tes seleksi atau sering dikenal dengan istilah ujian ringan atau ujian masuk. Kemudian ada tes awal, sering dikenal dengan istilah pretest. Selanjutnya ada tes akhir, sering dikenal dengan post-test. Selanjutnya tes diagnostik, tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Kemudian ada tes formatif dan ada tes sumatif. Selanjutnya berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap. Tes itu dibagi menjadi tes intelijensi, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Kemudian ada lagi tes kemampuan, yaitu tes yang dilaksanakan untuk mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki oleh tes T. Kemudian ada tes sikap, tes kepribadian, dan tes hasil belajar, yaitu tes yang biasa digunakan untuk mengungkap tingkat pencapaian atau prestasi belajar. Selanjutnya, bentuk tes apabila ditinjau dari segi mengajukan pertanyaan dan cara memberi jawaban. Tes dibagi dua, ada tes tertulis, yaitu jenis tes di mana tester dalam mengajukan butir-butir pertanyaan atau soalnya dilakukan secara tertulis, dan tes T memberikan jawabannya juga secara tertulis. Kemudian ada tes lisan, yakni tes di mana tes T dalam mengajukan pertanyaan atau soalnya dilakukan secara lisan, dan tes T memberikan jawabannya juga secara lisan. Kemudian ada alat evaluasi non-tes. Teknik evaluasi non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Adapun macam-macam alat evaluasi non-tes ini, yaitu ada observasi, adalah suatu proses pengamatan dari pencatatan serta secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena
baik dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada yang namanya wawancara, adalah salah satu bentuk alat evaluasi non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung kepada peserta didik. Kemudian ada skala sikap, yaitu sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun objek tertentu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya angket, termasuk alat untuk mengumpulkan dan mencatat data atau informasi, pendapat, dan paham dalam hubungan yang kausal. Selanjutnya kita masuk ke jawaban dari pertanyaan yang nomor 6. Jelaskan apa ciri tes yang baik. Nah, ada beberapa tes dikatakan baik. Suharsini Arikunto menyebutkan bahwa suatu tes dikatakan sebagai alat pengukur yang baik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, validitas. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Artinya, tes yang hendak diberikan kepada peserta didik harus dapat menjadi alat ukur terhadap tujuan yang sudah ditentukan. Yang kedua ada reliabilitas. Berasal dari kata reliability, reliable yang artinya dapat dipercaya atau berketetapan. Sebuah tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan ketepatan. Artinya jika peserta didik diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada pada urutan yang sama dalam kelompoknya. Ciri tes yang baik yang selanjutnya yaitu objektivitas. Objektivitas dalam pengertian sehari-hari berarti tidak mengandung unsur pribadi. Kebalikannya adalah subjektivitas yang berarti terdapat unsur pribadi. Jadi sebuah tes dikatakan objektif apabila tes itu dilaksanakan dengan tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi, terutama pada sistem scoring. Selanjutnya ada praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis. Artinya tes itu mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya dan dilengkapi petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain dan juga mudah dalam membuat administrasinya. Selanjutnya ekonomis. Tes memiliki sebutan ekonomis apabila pelaksanaan tes itu tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Kita masuk ke soal yang terakhir, yang pertanyaannya, jelaskan apa perbedaan kemampuan tingkat rendah dan kemampuan tingkat tinggi. Lalu jelaskan apa saja yang termasuk dalam kemampuan berpikir tingkat rendah dan berpikir tingkat tinggi beserta indikatornya. Yang A, kita bahas dulu kemampuan berpikir tingkat rendah, yaitu kemampuan berpikir tingkat rendah umumnya hanya difokuskan pada kemampuan mengingat informasi, mengumpulkan informasi, dan menjelaskan ulang suatu informasi dengan kata-kata sendiri. Contoh kemampuan berpikir yang tergolong tingkat rendah yaitu kemampuan pengetahuan dan pemahaman. Adapun yang termasuk ke dalam kemampuan berpikir tingkat rendah yaitu yang pertama, pemahaman konsep. Pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa dalam menjelaskan konsep yang telah dipahaminya dan mampu menerapkan konsep tersebut dalam situasi berbeda. Serta dengan pemahaman konsep yang dimiliki, siswa mampu mengembangkan konsep tersebut dalam menyelesaikan masalah matematika. Adapun indikator dari pemahaman konsep, yang pertama menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu, memberikan contoh dan non-contoh dari konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Contoh
kemampuan berpikir tingkat rendah yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi matematis adalah suatu cara siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demonstrasi. Indikator komunikasi menghubungkan benda nyata, gambar, atau persamaan ke dalam bentuk matematika. Yang kedua, menjelaskan situasi dan relasi matematika secara lisan atau tulis menggunakan bentuk aljabar, gambar maupun persamaan. Yang ketiga, mengubah kejadian nyata menjadi bahasa atau simbol matematika. Yang keempat, mendengarkan, menulis, dan berdiskusi. Kemudian membaca hasil diskusi dan membuat pertanyaan yang sesuai. Kemampuan berpikir tingkat rendah yang selanjutnya yaitu penalaran. Adalah konsep kemampuan penalaran tentang dan dengan objek matematika yang diperlukan untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Adapun indikator dari penalaran yaitu yang pertama menarik kesimpulan logis, yang kedua memberikan penjelasan dengan model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan, yang ketiga memperkirakan jawaban dan proses sosial, yang keempat menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis suatu situasi matematis. Selanjutnya kita masuk yang B, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi umumnya selalu dikaitkan dengan kemampuan berpikir yang lebih kompleks dan abstrak. Dalam aplikasinya, seseorang dapat dikategorikan memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi jika ia mampu menghubungkan semua informasi yang dimilikinya secara komprehensif serta menggunakannya untuk membuat suatu kesimpulan. Adapun yang termasuk dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini adalah proses yang melibatkan penggunaan langkah-langkah tertentu yang sering disebut sebagai model atau langkah-langkah pemecahan masalah itu sendiri. Pemecahan masalah adalah usaha mencari suatu solusi dari situasi yang dihadapi sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun indikator dari pemecahan masalah ini yaitu yang pertama, menyelidiki dan mengerti isi matematik. Yang kedua, menerapkan penggabungan strategi pemecahan masalah matematika. Yang ketiga, mengenal dan merumuskan permasalahan dari situasi yang diberikan. Yang keempat, menerapkan proses dari model matematika untuk situasi dunia nyata. Kemampuan berpikir tingkat tinggi selanjutnya yaitu kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan berfokus kepada proses dan langkah-langkah yang diambil secara teliti yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun indikator berpikir kritis yaitu mengenal masalah, menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk menangani masalah itu, mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan, mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan, memahami dan menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas, menganalisis data. Selanjutnya yaitu kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif ini adalah berpikir yang mengarah pada pemerolehan wawasan baru, pendekatan baru, perspektif baru atau cara baru dalam memahami sesuatu. Indikator dari kemampuan berpikir kreatif yaitu yang pertama exploring, yaitu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang ingin dilakukan dalam kondisi yang ada pada saat ini. Kemudian inventing, yaitu melihat atau mereview berbagai alat, teknik, dan metode yang telah dimiliki yang mungkin dapat membantu dalam menghilangkan cara berpikir yang tradisional. Kemudian choosing, mengidentifikasi dan memilih ide-ide yang paling mungkin untuk dilaksanakan. Kemudian implementing, bagaimana membuat sesuatu ide dapat diimplementasikan.
Baiklah, demikianlah pembahasan soal ujian tengah semester evaluasi pembelajaran matematika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.